Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Nurhida dengan NIM 210641100113, mahasiswa Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah genetika. Saya mereview dua jurnal. Jurnal yang pertama itu berjudul The Combined Effect of GSTM1 or GSTT1 and MPHFR C6770 polymorphism on the systemic arterial hypertension susceptibility, a genetic association study in Brazilian diabetic patients. Jurnal yang kedua adalah Folate Metabolism Impact in Involved Genetic Variants on Homocysteine and Folate Level in Type 2 Diabetic Patients with Coronary Artery Disease. Nah, kedua jurnal ini sama-sama menjelaskan tentang aterosklerosis yang disebabkan oleh gabungan gen tertentu. Pada jurnal yang pertama ini adalah berjudul Efek Gabungan Polimorfisme GSTM1 atau GSTT1 dan MTHFR C677T pada kerentanan hipertensi arteri sistemik, sebuah studi asosiasi genetik pada pasien diabetes Brazil. Nah, pada jurnal ini dijelaskan bahwa studi asosiasi di Brazil mengungkapkan gabungan gen MTHFR, GSTT1, GSTM1 memiliki hubungan yang signifikan. Temuan ini menunjukkan kemungkinan hipotesis oksidatif untuk pasien diabetes hipertensi dari interaksi mekanisme detoksifikasi dan metabolisme homocysteine. Ketidakseimbangan enzim antioksidan berkontribusi pada pembentukan stres oksidatif dalam hubungannya dengan hiperhomocysteinemia dan produksi spesies oksigen reaktif. Kesimpulannya, temuan ini menunjukkan bahwa kedua polimorfisme dapat berkontribusi terhadap kerentanan hipertensi pada pasien diabetes. Nah, di sini ada dua gambar. Ini adalah gambar pembuluh darah. Yang atas ini adalah gambar pembuluh darah normal. Sedangkan yang bawah ini adalah gambar pembuluh darah yang tidak normal dikarenakan gabungan antara gen yang disebutkan tadi, yakni gen MTHFR dan GSTMI1, GSTT1. Nah, gabungan gen ini mengganggu kerja organ-organ yang berada dalam pembuluh darah, sehingga akan menimbulkan plak-plak di dalam pembuluh darah yang disebut dengan aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Pada jurnal yang kedua ini berjudul Metabolisme Folat, dampak varian genetik yang terlibat pada kadar homocysteine dan folat pada pasien diabetes tipe 2 dengan penyakit arteri koroner. Nah, varian genetik MTHFR dan RFC1 berhubungan dengan kadar HCI yang tinggi dan kadar folat yang rendah pada T2DM. T2DM ini adalah diabetes tipe 2 dengan pasien CAD dan berhubungan dengan dislipidemia. Penelitian ini menunjukkan bahwa varian genetik MTHFR, C677T, dan RFC1A80G dikaitkan dengan peningkatan HCI, plasma, dan penurunan kadar folat yang terkait dengan dislipidemia dan perkembangan CAD pada pasien T2DM. Ini dapat memberikan petunjuk tambahan untuk menargetkan dislipidemia untuk mencegah komplikasi CAD pada T2DM. Berikut ini adalah tabel dari hasil penelitian yang dilakukan. Nah, penelitian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam HCI plasma pada kedua kelompok diabetes yang terkait dengan kontrol disertai dengan penurunan kadar folat plasma yang signifikan. Dapat dibayangkan bahwa HCI dapat berpartisipasi dalam resiko CAD dengan menambah stres oksidatif, kerusakan endotel dan vaskular, dan status prokoagulan dan proinflamasi darah. Kadar HCI darah yang tinggi menyebabkan kerusakan endotel yang dapat mengakibatkan susunan plak aterosklerosis dari arteri koroner. Demikian presentasi review jurnal internasional dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for your nice attention and last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.